Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Penonton sekalian dimanapun Anda berada, saat ini kita berjumpa lagi. Sebelum kita mulai, saya ajak Anda, mari arahkan hati kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur, memuji, memuliakan Engkau untuk saat dan waktu ini. Engkau yang memberi kami kesempatan yang baik ini, dan juga yang menolong kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan saat ini tolonglah kami untuk rangkaian pelayanan doa ini. Engkau kuduskan setiap kami, kekasih-kekasih-Mu dimanapun berada, yang mengikuti pelayanan ini, dan juga kuduskan atmosfer ini, peralatan yang ada, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang asing, yang gelap, yang jahat, hamba-Mu Hardik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian Tuhan beracaralah untuk seluruh rangkaian pelayanan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian hamba-Mu membuka pelayanan ini. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan berikut ini. Ya, Bapak, Ibu, Saudara penonton, kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam Lukas 5 ayat 1-11. Sekali lagi Lukas 5 ayat 1-11 yang diberi judul Penjala Ikan Menjadi Penjala Manusia. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Penonton sekalian, yang pertama yang akan kita lihat di sini masalah perkataan Tuhan kepada Simon Petrus. Mereka telah menjala ikan semalaman, tidak ada hasil, dan kemudian Tuhan Yesus naik di perahu, mengajar dari perahu itu, dan meminta mereka menebarkan jalannya kembali. Nah, Simon Petrus meresponi perkataan Tuhan dan dia melempar jalannya, dan yang dapat di situ kita sudah dengar dan kita sudah baca, banyak sekali ikan sampai jalannya itu koyak, sobek. Jadi ada perahu-perahu nelayan yang lain yang membantu karena saking banyaknya ikan yang diperoleh. Mereka sudah berusaha tetapi tidak berhasil. Satu kalimat Tuhan, satu perkataan Tuhan cukup membuat mereka berhasil untuk hal yang sama. Sama-sama menebarkan jala. Mereka semalaman menebarkan jala dan tidak berhasil.
Dan Tuhan menyuruh mereka menebarkan jala dan itu berhasil. Jadi yang saya maksudkan bahwa sebuah usaha dan pekerjaan tidak dapat didirikan atas dasar pikiran kita, atas dasar kemauan kita. Kalau orang-orang itu ikut rame, memang biasanya kemungkinan besar itu gagal. Kemungkinan besar itu tidak berhasil. Tapi kalau yang diikuti adalah perkataan Tuhan atau firman Tuhan, maksudnya firman Tuhan yang saya maksud adalah rema, bukan logos. Bukan ada orang juga yang sembarangan buka Alkitab, kemudian mengatakan, ini firman Tuhan untuk saya. Tunggu dulu. Maksudnya, firman yang dihembuskan dari nafas Allah, dan orang itu menerima berita bahwa itu akan berhasil. Nah, kalau Tuhan yang berfirman, biasanya apa yang dilakukan itu berhasil. Kalau Tuhan yang berbicara, atau Tuhan yang bersabda, itu biasanya berhasil. Seperti dalam kasus ini. Dalam kasus ini, Simon Petrus berhasil menjala ikan yang banyak. Dan juga hasilnya itu harus dibantu. Harus dibantu oleh teman-temannya. Jadi penting sekali diingat bahwa semua usaha yang tidak didirikan atas dasar firman Tuhan, atas dasar sabda Tuhan, kansnya itu untuk berhasil agak sulit. Tapi jika dia didirikan atas dasar firman Tuhan, itu akan berhasil. Kita kembali lagi. Masalahnya di era modern ini sulit sekali. Sulit sekali bagi orang untuk mempercayai bahwa ada sabda firman Tuhan. Sulit sekali orang untuk menerima kenyataan bahwa Tuhan berfirman. Tetapi dalam hubungan saya dengan Tuhan, saya menerima. Misalnya, satu ketika ada seorang ibu, dia tanya kepada saya mau bikin usaha apa? Apakah? Saya bilang, ibu itu tunggu. Nanti 3 hari kemudian, saya telepon ibu atau ibu yang telepon saya. Saya berdoa, saya tanya Tuhan. Dan di hati saya, Roh mengatakan, yang harus dibuka oleh ibu itu adalah toko kelontong. Yang terjadi, ketika saya katakan, ya ibu itu bisa bisa salah paham dengan suaminya, karena suaminya mau toko bangunan. Dan ibu ini harus mengikuti sabda firman itu, bahwa yang dia harus buka toko kelontong. Yang jadi kemudian, dalam sebulan, toko itu berhasil. Banyak sekali orang datang untuk belanja, karena apa? Harganya juga murah. Harganya juga murah. Nah, dia berhasil. Karena dia mendapat visi, berita firman. Tentunya Anda mungkin bingung, apakah harus tunggu perkataan dari langit sana? Kan tidak, dalam hati kita. Dalam hati saya cari dalam hati. Ini mengenai ini bagaimana? Mengenai itu bagaimana? Dan memang, kalau Tuhan berfirman tentang sesuatu hal, perhatikan dengan baik. Itulah yang pasti akan berhasil. Semalaman penuh sampai lelah, Simon Petrus dan rekan-rekan itu menebarkan jala. Tidak ada hasil. Mereka lelah, apalagi kalau itu malam. Rasa kantuk yang hebat harus mereka tahan. Dan juga usaha mereka itu ternyata sia-sia. Tapi satu kata dari Tuhan cukup untuk membuat itu berhasil. Ada yang saya asistensi, misalnya ada toko yang itu di Langowan sana, Anda boleh tulis secara cake. Mulai dari bulan yang seperti ini, bulan November, bulan Oktober, bulan kemarin itu, bulan Oktober, beberapa tahun yang lalu, seorang ibu, karena ibu ini juga turut mendampingi saya di Radio Trifana, Ibu Esther ini tanya saya, bagaimana ini ya Kak? Saya usaha semua gagal, saya tidak berhasil, buka toko sembako juga gagal, peternakan babi juga gagal, dan lain-lain juga gagal, saya juga bikin kue gagal. Jadi sekarang ada juga yang bilang bahwa
Pendeta-pendeta bilang saya itu hanya untuk pelayanan. Kebetulan ibu ini adalah seorang pembawa acara yang baik, dan suaminya itu seorang pemain musik yang bagus. Jadi kalau dia bawa acara itu atau yang disebut worship leader, itu dia sangat bagus. Dan memang biasa gerejanya itu pakai dia. Dan mereka mengkotakkan bahwa dia tidak akan berhasil kalau bekerja, karena fakta memang seperti itu. Mereka bilang, Anda ini suami istri hanya cocok untuk pelayanan saja. Jadi ibu ini bilang di saya, pas selesai siaran langsung di radio Trifana Langoan, Ibu Esther bilang, Kak, apa saya boleh usaha? Tapi mereka sudah bilang tidak boleh. Pendeta-pendeta sudah bilang. Saya bilang, usaha saja, tidak apa-apa. Lah mereka bilang tidak boleh. Karena saya gusar, saya bilang, mereka itu penipu, Esther. Dan Esther itu takut dengar perkataan saya bilang penipu. Lah Kak, ini hamba Tuhan besar ini di Indonesia. Jangan bilang penipu. Saya bilang, mereka pembohong. Karena tidak punya kemampuan rohani yang membadai, sehingga mereka bisa mengkotakkan Anda tidak berhasil. Mereka bisa mengkotakkan Anda gagal. Sekarang, ini bulan Oktober. Apa yang Anda mau? Apa yang Anda bisa lakukan? Ini dialog kami kan? Dialog saya dan Ibu Esther. Kak, dia sudah bilang, bisa ini, bisa ini. Kemudian ada satu perkataannya, saya langsung, hati saya itu ada getaran ketika dia bilang, saya juga bisa bikin kue, tapi yang lalu gagal. Saya bilang, oke, ini kan bulan Oktober. Coba buka ini, buka saja di Facebook itu, terima order untuk kue-kue Natal. Yang biasanya kalau di sini itu di toples kaca itu. Sudah dia buka. 3 hari kemudian, ibu ini lapor ke saya. Kak, ini kami sudah tutup layanannya ini. Kenapa? Karena sudah 150 toples lebih, kami berdua tidak mampu. Dia dan suaminya tidak mampu. Saya bilang, oh ya oke, silahkan bikin. Dari situ dia ada modal. Dan saya bilang apa? Esther, kamu tahu bikin cake? Tahu. Bikin saja cake, kue-kue itu bikin. Dan mereka bikin itu, dan sekarang itu Sarah cake. Mereka berhasil karena perkataan Tuhan. Kalau pikir semua orang, semua pendeta bahkan yang ketemu mereka sudah mengatakan hal yang berbeda. Tapi dengar baik-baik. Anda harus cari kesaksian hati yang benar tentang apa yang sedang Anda kerjakan. Jangan takut. Jangan takut. Kalau ada kesaksian hati yang benar, lakukan saja. Kalau Anda juga mau minta bantuan saya, boleh. Hubungi saya. Telepon saya. Nanti saya bantu arahkan. Karena tidak baik kan orang-orang Kristen ini kalau tidak jadi saksi. Mereka gagal dalam masyarakat. Ini kan memalukan sekali. Kalau dalam masyarakat itu mereka gagal, pekerjaan mereka juga gagal. Ini masalahnya. Mungkin Anda salah pilih kerjaan. Atau mungkin ada sial yang melekat di dalam usaha Anda sehingga Anda gagal terus. Jadi Ibu Esther ini saya selesaikan dengan cara apa? Dari saya di Kinali ke Langoan sana, ke Wale Ure itu, Langoan, jaraknya kira-kira berapa kilometer itu ya? Dari sini, sekitar 7 kilometer. Dari Kinali saya lihat, ada sejenis roh jahat di rumahnya. Kepalanya 3-4 kali lebih besar dari kepala manusia normal. Dan saya bilang, Esther, kalau kamu pulang ke rumah, masuk pintu sebelah kanan, itu di situ ada roh. Besarnya begini, tak mungkinlah. Kami ini di ruang itu biasa beston. Oh ya, kamu biasa ibadah di situ? Iya. Saya berdoa di situ. Saya bilang, iya, tapi kenapa kamu tidak bisa? Dia ragu, dia sanksi dengan saya. Dan ketika saya bilang, kalau ada itu sesuatu gejala di situ, jangan kamu tengking, beritahukan saya. Dia pergi, dia pulang cepat-cepat. Karena itu hari Minggu, saya akan melayani di Radio Tirvana, jadi dia pulang. Dia kan mau dampingi saya kan di radio. Dia pulang sampai rumah, pas dia langsung duduk di kanan itu. Dan dia langsung meloncat, takut dia. Karena seluruh badannya kestrum. Strum tegangan tinggi. Dan dia panik, dia telepon saya, dia mau tengking. Saya bilang jangan tengking kan. Dia telepon, kakak ini bagaimana? Ini ada roh di sini. Saya bilang bagaimana ini? Dia beston apa semua, tapi dia nggak tahu. Punya mata tidak melihat. Punya hati tetapi tertutup, tidak terbuka untuk roh Tuhan. Saya bilang, oke, ada pohon di depan rumah kamu? Ada, Kak. Arahkan tangan kananmu ke situ. Iya. Saya bilang sama roh itu, kamu
sudah mengganggu Esther dan suaminya. Pekerjaan mereka gagal dan hancur gara-gara kamu. Saat ini saya perintahkan pindah ke pohon itu. Tinggal di situ dan tidak boleh kemana-mana. Dan jaga rumah itu. Manusia Allah. Manusia diciptakan hampir seperti Allah. Tetapi kita sering tidak memakai mandat kita sebagai manusia Allah. Dan kita jadi orang yang pecundang. Orang Kristen yang gagal. Orang Kristen yang hidupnya hancur. Nah, ini sebuah masalah. Jadi kalau Anda usaha, Anda lakukan sesuatu berdasarkan kesaksian hati Anda. Sehingga itu, kalau Anda uji berulang, ya betul, kesaksian hati saya seperti ini. Ya tidak apa-apa, lakukan saja. Dan cari peneguhan. Cari peneguhan. Dan biasanya memang, kalau sesuatu yang dari Tuhan, itu pasti berhasil. Tidak mungkin itu gagal, itu pasti berhasil. Saya pernah mendoakan orang itu, dia sulit sekali untuk menjual mobil, dan hari itu juga dia dapat menjual 3 mobil di Jakarta sana. Keadaan lagi pandemi seperti ini, kan keadaan lagi buruk, tetapi kuasa Tuhan tidak terbatas untuk membuat orang-orang Kristen ini berhasil. Hanya apa? Yang Tuhan takut orang-orang Kristen ini binasa. Kenapa? Kalau banyak uang itu lupa diri, lupa daratan, lupa rumah, dan lupa statusnya sebagai apa. Sehingga banyak orang Kristen itu tersesat. Karena banyak uang itu tersesat. Saya pikir kalau banyak uang bukan banyak berkat, itu keliru. Itu kan masalah rezeki yang diberikan Tuhan cukup. Nah, Tuhan itu sering juga takut kalau manusia Kristen ini tersesat. Dengan banyak uang, orang kalau cuma ada 100.000 mungkin di Kawangkuan, dia pikirnya sampai warung kopi. Kalau ada 1 juta dia pikir mall yang di Manado sana. Kalau ada 100 juta dia pikir Jakarta. Dia sudah pikir di Jakarta sana. Kalau 1 miliar dia mungkin sudah pikir Amerika. Inilah kejahatan dalam pikiran manusia. Uang bisa berkuasa atas kita. Sebab itu kalau untuk membuat orang sekaya Ayub, orang sekaya Abraham, itu Tuhan harus bentuk karakter mereka sedemikian rupa. Ditempa sedemikian rupa, sehingga ketika uang, kekayaan itu datang, mereka itu tidak terpengaruh. Masalahnya, gampang sekali Tuhan membuat engkau berhasil dan jadi kaya. Tapi yang bahayanya, keselamatan jiwa Anda. Ini masalahnya. Ini yang saya dapati dan saya gumuli. Puluhan tahun celakanya ini orang-orang Kristen. Minta berkat rezeki yang banyak. Tapi begitu rezeki banyak, anak jadi narkoba. Dan bapaknya itu sering jalan-jalan entah kemana. Ibunya juga sering shopping. Kan kacau. Padahal dia telah berseru-seru kepada Tuhan untuk diberkati secara finansial keuangan. Nah, puji Tuhan jika Anda mengerti maksud dan arah firman Tuhan ini. Saya berharap usaha Anda didirikan atas perkataan Tuhan. Cari kesaksian di hati Anda. Dengar baik-baik, cari kesaksian di hati Anda. Apa yang harus Anda kerjakan, apa langkah Anda. Dalam keadaan seperti pandemi, kesaksian hati Anda yang benar. Nah, untuk yang kedua, nanti sebentar saja di YouTube live tentang firman yang sama ini, hal yang kedua yang mau saya sampaikan. Saya kira demikian. Tuhan memberkati. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara penonton, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh hamba Tuhan Bapak Levran Takumansang, dan kami membuka pelayanan doa lewat layanan telepon di via WhatsApp di nomor 0812 8855 9499. Sekali lagi di nomor 0812 8855 9499. Apapun pergumulan sakit penyakit dari Bapak Ibu Saudara-saudari, kuasa Tuhan tak terbatas. Ya. Dan masuk dari kolom komentar dari Ibu Ola Grace. Shalom pendeta, tolong doakan adik saya dirawat di rumah sakit Amurang. Sakit apa? Tolong yang jelas. Ini dirawat di rumah sakit Amurang, sakit apa? Ini jelas. Sebenarnya kalau boleh langsung saja dari sana itu hubungi saya. Langsung telepon saja. Di WhatsApp itu langsung telepon saja. Saya siap melayani Anda. Ini kalau bahasa Manado sini ini tagantong. Anda tidak memberitahukan dia sakit apa. Dia sakit apa. Jadi itu penting beritahukan, tolong dia sakit apa. Saya akan doakan. Terima kasih. Ya.
Dan dari Kelvin Rumoy, Shalom, selamat malam pendeta, mohon doakan sakit asam lambung yang sering kambuh. Ya, sebenarnya langsung saja. Tolong dibaca itu langsung saja. Telepon. Saya tidak mau ini samar-samar, ini tidak baik. Loh. Saya bukan tipe yang seperti mungkin maunya Anda ini dari belakang-belakang ini kita main. Kalau saya langsung saja. Anda punya iman, pasti Anda sembuh. Kalau tidak punya iman, jangan tanya saya kenapa Anda tidak sembuh. Tanya diri Anda, kenapa tidak percaya kuasa Tuhan? Langsung saja, di tengah-tengah Kristenan yang semakin samar ini, di mana orang mengaku hamba Tuhan hanya tahu bicara doang, kita ini jadi apa? Ini harus dijelaskan. Kuasa Tuhan itu harus nyata, dan itu harus dibuktikan, dan semua orang harus tahu. Jangan main sembunyi-sembunyi. Maaf, saya bilang ini apa adanya. Saya biasa itu berdoa itu fake. Di radio itu biasa sampai jam 2 subuh itu saya bisa masih melayani. Karena saya layani one by one. Jadi tolong dengar. Kalau Anda mau dilayani, telepon saja langsung. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara penonton, jika ingin langsung didoakan, mohon untuk langsung menelepon di nomor layanan telepon WhatsApp di 0812 8855 9499. Sekali lagi di nomor 0812 8855 9499. Ya, semalam itu di grup WhatsApp Kuasa Doa, saya sudah kasih tahu itu, saya berdoa dan saya kasih tahu, kalau Anda masuk besok di Facebook atau YouTube, tolong jangan main kirim pesan. Kecuali Anda bilang, Shalom, selamat melayani ya, boleh. Tapi kalau minta doa, telepon saja langsung di WhatsApp. Telepon saja langsung ini agar jelas. Anda sakit apa, kendala Anda di mana, dan bagaimana saya harus mendoakan Anda. Agar ini jelas dan tidak samar-samar. Kekristenan kita itu agar jadi jelas dan tidak samar-samar. Sehingga orang boleh bersembunyi di belakang kata-kata. Saya kira ini saja. Terima kasih. Ya, dan dari Bapak Yosef Jo Sakato, Shalom, salam selamat sore Pak Pendeta, hadir dari Sabah, Malaysia. Oh ya, makasih Bro Yosef. Tuhan memberkati Anda dari Malaysia. Ya, bagi Ibu Diana Rohi, mohon langsung untuk menelepon di layanan telepon WhatsApp di nomor 0812 8855 9499. Ya, silakan Anda telepon saya. Saya siap melayani. Tidak usah malu. Tidak usah Anda malu dan jangan ragu, jangan bimbang. Saya juga di YouTube itu banyak video yang saya tahan karena yang bersangkutan tidak mau dimuat. Padahal itu videonya itu sangat bagus. Karena alasannya dia itu gembala, alasannya dia itu pendeta, dan juga pelayan di gereja. Jadi jangan malu-malu. Jangan malu-malu, masuk saja. Saya siap untuk melayani Anda. Apakah Anda punya iman dan siap? Silakan hubungi saat ini. Ya, dan dari Bapak Tom Lee, Shalom Pak. Ya, shalom juga. Dan dari Bapak Robert Tamauka, Shalom Pastor Lefran, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bro Moritz, Tuhan memberkati Anda. Shalom. Ya. Ya, shalom Bu, selamat sore. Ya. Ibu, boleh tolong kecilkan yang siaran langsung yang di HP, yang di Facebook. Ya, langsung Ya. saja. Halo Bu. Ya, Ya, dengan Ibu siapa dan apa yang ingin didoakan? ya.
om kami yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Prof. Kandowo Malalayang dan membutuhkan golongan darah O sebanyak 10 kantong, dan puji Tuhan pada hari ini sudah mendapatkan golongan darah O sebanyak 6 kantong. Jadi kami keluarga masih membutuhkan golongan darah O sebanyak 4 kantong lagi untuk ditransfusi. Ya, jadi Anda yang punya golongan darah O itu boleh hubungi Ibu Angel. Ibu hubungi saja Ibu Angel untuk menyumbang, mendonor darah Anda. Sakitnya apa, Ibu? Saya mau tanya. Saya berdua sakit penyakit, jadi saya mau tanya apa sakitnya. Ya, didiagnosa pada waktu lalu ada komplikasi di usus, dan untuk itu sekarang dilakukan transfusi darah karena HB tinggal 4. Oke. Arahkan hati Anda kepada Tuhan. Angkat tangan kanan Anda, kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Engkau jamah kekasih-Mu yang terbaring sakit di rumah sakit, yaitu untuk masalah di usus, jamah dan sembuhkan rasa sakit, radang hilang dan roh penyakit keluar dalam nama Tuhan Yesus. Demikian HB naik, HB naik. Aku perintahkan HB naik dalam nama Tuhan Yesus. Aku perintahkan kesembuhan dan kesehatan terjadi atas kekasih-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, oke, Ibu Angel. Ya, sudah saya doakan. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Oke, Tuhan memberkati paman Anda. Ya. Ya, dan bapak atau ibu tadi yang menelepon di layanan telepon WhatsApp boleh menelepon lagi untuk langsung didoakan. Ya, Anda juga jangan lupa selain nama, tolong kasih tahu Anda dari wilayah mana. Anda juga tolong kasih tahu selain nama, Anda juga dari wilayah apa. Dari wilayah mana. Kemudian apa sakit yang Anda derita, agar saya bisa segera mendoakan. Ya, kami masih membuka pelayanan doa lewat layanan telepon WhatsApp di nomor 0812 8855 9499. Ya, dan dari Bapak Hobert Berem Sorongan. Shalom, minta doa untuk keluarga saya. Ya, berberam, angkat tangan kanan. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Engkau jamah kekasih-Mu Beram, istrinya dan juga anak-anaknya. Jamah dan tolong beri mereka kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah dan juga beri kerukunan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh perlawanan, roh pemberontakan, aku perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Demikian Engkau berkati keluarga ini dengan damai sejahtera, sukacita dan ketenangan, sehat dan normal dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Malam. Ya. Ya, shalom. Ini dari Sangat, Dari sana. dan nanti yang tadi sempat di komentar Weta. Iya, ya. Lalu, Halo? Ya, Bu. shalom Pak Pendeta. Shalom, shalom. Apa yang mau didoakan? Halo, Iya, ya. Bu, Apa yang ya. mau didoakan, Bu? Ya, Bu, apa yang mau didoakan, Bu? begini Pak Pendeta. Tadi kok Pak Pendeta singgung tentang menjala ikan. Ya. Atau orang ada usaha ikan pontong dengan tadi Pak Pendeta bilang kalau mungkin itu sampai usaha sebelumnya tidak pernah punya Tuhan bagaimana dia orang mengerti. Ya, Jadi berapa kali
menjaga ikan cuman 1 kali yang berhasil. Iya. Baru kali tidak berhasil. Jadi apakah itu mungkin seorang awalnya tidak terlalu peka dengan kehendak Tuhan, karena ini mungkin tanda kutip Tuhan yang bukan yang harus, atau ada hal-hal yang lain. Oke. Mohon Pak Pendeta. Ibu, mana suami ibu? Sekaligus saya mau doakan. Ibu dan suami ibu. Suami di Jakarta, Pak Pendeta. Angkat tangan kan, Bu. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah kekasih-Mu ini dan tolong untuk usaha ikan mereka Engkau buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau buat berhasil. Halangan, hambatan, aku tolak dalam nama Tuhan Yesus. Jamah dan buat mereka berhasil. Usaha mereka berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ya sahilahi masandanaya. Arabaya sakalagaya. Jama dan aku lepaskan sial keluar dalam nama Tuhan Yesus. Buat mereka berhasil dalam usaha ikan mereka. Berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Ibu, tarik nafasnya sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus demikian terjadi. Haleluya. Amin. Ya, sudah Bu. Terima dengan iman. Ya, kami masih membuka pelayanan doa lewat layanan telepon di via WhatsApp di nomor 0812 8855 9499. Ya, bagi Ibu Diana Rohi yang telah di swab positif, boleh langsung menelepon di layanan telepon WhatsApp di nomor 0812 8855 9499. Ya, dan dari Ibu Rohana Putri, Shalom. Dan dari Ibu Sofiana Lesik, Shalom, selamat sore Pak Pendeta. Ya, Shalom juga. Di sini sudah malam, selamat malam. Tuhan memberkati Anda sekalian. Yang swab positif tadi, sekarang pegang dahinya dengan tangan kanan. Atau kalau mungkin ada rasa sakit di leher, pegang leher Anda dengan tangan kanan. Atau paru-paru Anda dengan tangan kanan. Anda juga yang takut kena virus ini, pegang saat ini paru-paru Anda dengan tangan kanan seperti ini. Sekali lagi, untuk Anda yang takut kena virus corona, boleh pegang paru-paru Anda seperti ini dengan tangan kanan. Untuk khusus Ibu Diana Rohi, coba pegang leher Anda dengan tangan kanan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk mereka yang positif untuk kena virus corona yang positif. Engkau jamah dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka yang ragu-ragu dan juga takut kena virus ini, aku perintahkan virus ini tidak boleh bekerja pada kekasih-kekasih-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak boleh bekerja kepada kekasih-kekasih-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Beri mereka kesehatan dan kekuatan. Jamah kekasih-Mu Diana Rohi dan sembuhkan ia. Sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian Engkau jamah kekasih-kekasih-Mu ini, lepaskan virus keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi, terima dengan iman. Haleluya, amin. Oh, John. Ya, gimana? Tanya apa yang mau dilakukan? Keuangan. Ya, angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan. Bapa, dalam nama Engkau jamah kekasih-Mu John. Jamah dan tolong masalah pergumulan keuangan Engkau jamah dan tolong. Utuslah malaikat-Mu. Anda juga yang punya masalah keuangan. Angkat tangan kan Anda. Rahimina asanaya daya. Rakayada lagaya nardina yahibilahim.
Engkau Tuhan tolong agar uang-uang yang tersisa pada mereka, Anda boleh angkat dengan tangan kanan uang-uang Anda. Angkat dengan tangan kanan uang-uang yang tersisa di tangan Anda saat ini. Anda, saya kasih kesempatan untuk memegang dengan tangan kanan uang-uang itu sambil diangkat. Asayanaya lahimi rahibi lahim asakalagaya. Engkau buat mereka memperoleh sumber dan pendapatan yang berlipat-lipat kali ganda. Yang berlipat-lipat kali ganda. Di dalam nama Yesus. Halangan, hambatan finansial keuangan, aku perintahkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Irayena syakalagaya, wasadina yahibilahim, irayalah hasana, wastakuminata. Engkau jama masalah-masalah finansial keuangan. Berkati mereka. Uang-uang yang tersisa di tangan dan di lemari di dompet mereka bertambah-tambah, dan berlipat-lipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus, dari sumber manapun juga terbuka. Segala peluang yang tertutup terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, halo? Ya, gimana? Puji Tuhan. Terima dengan iman. Terima dengan iman. Masalah finansial keuangan Anda teratasi secepat-cepatnya. Tuhan memberkati. Ya, bagi Bapak, Ibu, Saudara penonton yang sudah diberkati atau sudah diberkati oleh pelayanan dari Bapak Pendeta Lefranta Kumansang, dan Bapak Ibu Saudara penonton yang tergerak hati oleh karena Tuhan, Bapak Ibu Saudara penonton boleh berpartisipasi atau mendonasi lewat pelayanan dari Bapak Pendeta Lefranta Kumansang. Dan apabila Bapak Ibu Saudara-saudari ingin mendonasi atau berpartisipasi lewat pelayanan dari Bapak Pendeta Lefranta Kumansang, boleh langsung menghubungi di nomor 0812 8855 9499. Sekali lagi di nomor 0812 8855 9499. Ya, Anda juga yang punya masalah finansial keuangan, sekali lagi saya ajak Anda sebentar jam 7:30 di wilayah ini, 7:30 malam. Di timur berarti 8:30 malam. Di Jawa itu berarti di barat berarti 6:30 malam. Untuk Anda yang punya masalah finansial keuangan, Anda boleh ikut. Dan sediakan uang-uang Anda yang tersisa untuk mereka yang punya masalah finansial keuangan, atau usaha-usaha Anda macet, mandek, atau usaha Anda seret jalannya. Anda juga tolong sediakan beberapa lembar uang yang dipegang sebentar dengan tangan kanan dan diangkat. Saya akan mendoakan secara khusus. Terima kasih. Ya, dan bagi Bapak Ibu Saudara penonton yang memiliki pergumulan sakit penyakit, baik dia itu penyakit yang ada di ginjal, kanker prostat, atau yang ada di paru-paru, jantung, kolesterol, tekanan darah tinggi, asam urat, asam lambung atau gangguan pencernaan, atau sakit tulang, baik tulang patah, tulang keropos, atau segala jenis sakit penyakit yang ada di tulang, atau yang terikat dengan kuasa kegelapan, Bapak Ibu Saudara penonton boleh masuk ke channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefranta Kumansang dengan nama channel Lefranta Kumansang. Di situ sudah ada doa-doa yang telah disebutkan tadi dan masih banyak doa lagi sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu Saudara penonton, dan Bapak Ibu Saudara penonton boleh menonton dan tinggal mengimaninya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefranta Kumansang, dan share untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Bagi Bapak Ibu Saudara penonton, kami masih memberikan waktu sekitar 10 menit lagi. Bagi Bapak Ibu Saudara penonton yang ingin langsung didoakan, boleh langsung menelepon di layanan telepon WhatsApp di nomor 0812
8855 9499. Sekali lagi di nomor 0812 8855 9499. Ya, shalom Bapak. Ya, malam Pak. Dengan Bapak siapa dan apa yang ingin didoakan? Ya, halo. Ya, halo Bapak. Shalom. Shalom. Shalom Bapak. Terputus mungkin karena jaringan. Boleh Bapak dicoba lagi? Ya, malam Pak. Apa yang ingin didoakan dan dari Bapak siapa? Dari mana? Dari Bapak Nixon di Jakarta Barat, Pak. Ya, apa yang mau didoakan itu? Apa yang mau didoakan Bapak? Pak, saya mengalami sakit udah 1 minggu, batuk sama meriang-meriang. Oh ya. Oke, pegang leher Anda dengan tangan kanan. Mungkin ada yang bagian yang gatal, pegang dengan tangan kanan. Arahkan hati kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Engkau jamah dan sembuhkan ia. Badan yang meriang dan batuk sembuh. Yardanaya rahkayana asakiminata. Engkau jamah. Arayahimi asadaya. Engkau jamah. Rasa sakit meriang dan juga batuk keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Asanaya hibilahima rabaya dardastahurdilahima tagalaga. Engkau jamah. Jamah dan sembuhkan. Rasa meriang hilang. Seluruh tubuh fit, sehat dan kuat, termasuk batuk berhenti di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Ya, tolong dicek, bro. Ya Pak, terima kasih Pak. Gimana? Badannya gimana sekarang? Ini sekarang Pak lagi lega. Apa? Bagaimana Pak? Ini sekarang udah lega Pak. Sudah lega. Oke, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Anda. Selamat malam. Ya, dan kami masih memberikan kesempatan 5 menit lagi bagi Bapak Ibu Saudara penonton yang ingin langsung didoakan. Boleh langsung menelepon di layanan telepon WhatsApp di nomor 0812 8855 9499. Sekali lagi di nomor 0812 8855 9499. Ya, dan kami beritahukan sebentar di channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefranta Kumansang dengan nama channel Lefranta Kumansang. Sebentar ada siaran langsung atau live streaming di YouTube. Bagi Bapak Ibu Saudara penonton yang memiliki pergumulan sakit penyakit apapun juga itu, boleh mengikuti siaran langsung yang ada di channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefranta Kumansang jam 19.30 WITA. Ya, shalom. Ya, halo. Selamat malam. Ya, malam. Dengan Ibu siapa dari mana ini? Dengan Ibu Fani Ya. Dari mana, Bu? dari Languan. Ya, apa yang mau didoakan? Doakan untuk keluarga kami, keluarga muda kami. Soalnya masih muda begini kan banyak pertengkaran. Begitu. Ya, itu penting sekali untuk ada sifat saling mengalah juga, itu penting, Bu. Anda pegang jantung Anda dengan tangan kanan. Ibu pegang jantungnya dengan tangan kanan. Ya. Pegang jantungnya dengan tangan kanan. Iya. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah kekasih-Mu Fani.
Jama juga suaminya, dan tolong keluarga ini. Asanaya lakayada, Irayena sandabaya. Engkau jama dan tolong berkati dengan ketenangan. Keluarga yang tenang dan teduh. Sifat-sifat amarah dan juga persengketaan, roh sengketa dan amarah keluar dari keluarga ini. Keluar juga dari Fani. Di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dalam nama Tuhan Yesus. Cepat keluar lewat mulutnya. Dalam nama Yesus. Keluar. Dalam Yesus. Ayarahasana wasadina ya bilahi mata galaga. Jama dan lepaskan. Di dalam nama Yesus. Keluar. Roh jahat keluar. Dalam nama Yesus. Keluar. Dalam Yesus. Asyabaya rahibilahim. Engkau beri ketenangan dalam keluarga ini. Damai, sejahtera, sukacita, tenang, dan teduh. Demikian aku perintahkan segala anasir kacau, anasir liar, anasir pertentangan, keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Anasir amarah, keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Berkati keluarga ini, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, gimana Ibu Fani? Ya, terima kasih Bapak. Tuhan memberkati Anda. Iya. Dan masuk lagi dari layanan telepon WhatsApp. Ya, shalom. Shalom, malam. Malam Bapak, saya mau minta doa. Iya, apa yang mau didoakan? Penyakit saya di bagian hati dan 1 minggu ini di bagian paru-paru yang sakit, Pak. Dengan siapa ini? Bapak, dengan Bapak siapa? Dan dari mana? Dengan Bapak Isra. Esra. Jadi sakit di bagian lever ya? Di bagian hati, Pak. Iya, di lever. Jadi perutnya bengkak. Iya, Pak, rasa sakit, Pak. Di rusuk kanan bawah ya, di arah perut. Di situ sakit. Pegang dengan tangan kanan. Iya, Pak. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Engkau jama Esra, jama dan sembuhkan rasa sakit hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Tarik nafas Anda. Yardanaya asahibilahim, rakayada nardina yahibilahima asalaga yahibilahim. Engkau jama, sembuhkan lever normal. Lever yang bengkak turun dalam nama Tuhan Yesus. Ya syahimina ya kumina, engkau jama dan sembuhkan, sakit hilang dan roh penyakit di leher keluar dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Terima kesembuhan Anda dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Ya, tolong dicek Bro, gimana Bro Esra? Iya, Pak. Ya, Gimana? sudah agak lega, Pak. Sudah ringan. Bro Esra dari wilayah mana ini? Iya. Dari wilayah mana? Ini di bagian paru-paru saya juga rasa sakit, Pak. Oh ya, pegang. Pegang dengan tangan kanan. Iya. Jama paru-parunya dan sembuhkan. Rasa sakit di paru-paru hilang. Paru-paru normal di dalam nama Tuhan Yesus. Paru-paru normal rasa sakit dan nyeri hilang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Tarik nafas Anda. Terima kesembuhan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Ya, halo? Bro Esra bagaimana? Ya, Pak, sudah mendingan. Sakitnya masih ada apa tidak? Masih sedikit, Pak. Pegang lagi dengan tangan kanan. Tuhan Yesus engkau jama Esra dan tolong sembuhkan ia. Sakit di paru-paru hilang. Rasa sakit dan nyeri hilang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tarik nafas Anda. Rasa sakit dan nyeri hilang. Paru-paru ringan dan normal. Di dalam nama Tuhan Yesus demikian terjadi. Terima dengan iman. Ya, tolong dicek. Bro Esra tolong dicek. Ya, Pak. Sudah lumayan, Pak. Masih sakit atau tidak? Sudah lumayan, Pak. Lumayan. Oh iya. Sekarang Bro Esra ini dari wilayah mana? Wilayah NTT, Pak. Di YouTube itu ada doa di YouTube saya, channel Leveranta Kumansang. Ada doa lever dan ada doa paru-paru. Nanti tolong Anda ikuti berulang-ulang. Ya, Pak. Kalau ada iklannya jangan di skip ya. Ya. Oke, Tuhan memberkati. Selamat malam. Ya. Shalom, Pak.
Shalom. Shalom. Ya, dan kami akan menutup pelayanan doa ini. Bagi Bapak Ibu Saudara penonton, jangan lupa sebentar di channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefranta Kumansang dengan nama channel Lefranta Kumansang. Sebentar ada siaran langsung, live streaming yang ada di YouTube, dan Bapak Ibu Saudara penonton boleh mengikutinya, dan apapun pergumulan sakit penyakit dari Bapak Ibu Saudara saudari boleh langsung mengikuti di channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefranta Kumansang jam 19.30 WITA, atau di waktu Indonesia Barat itu 6:30 dan waktu Indonesia Timur itu 8:30 dan Ya, malam. Dan doa tutup akan langsung dibawakan oleh Bapak Pendeta Lefranta Kumansang. Ya, saya tantang Anda yang punya masalah finansial keuangan. Sebentar Anda ikuti live di YouTube, di channel Lefranta Kumansang. Anda ikuti, Anda juga yang usahanya seret, usahanya itu mandek, dan bahkan Anda butuh jalan keluar, butuh solusi untuk masalah-masalah keuangan Anda. Nah, sekarang Anda boleh pegang bagian yang sakit di tubuh Anda. Ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah mereka yang sakit. Jamah dan sembuhkan rasa sakit dan nyeri hilang, dan juga penyakit keluar dalam nama Tuhan Yesus. Rasa sakit dan nyeri hilang dan penyakit keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah dan sembuhkan, dan juga roh jahat dalam tubuh keluar dalam nama Tuhan. Mereka yang terikat roh jahat, termasuk yang alkoholik, yang narkoba, yang punya masalah-masalah karakter dan sifat, Engkau jamah dan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian Engkau jamah mereka dan berkati usaha pekerjaan mereka, dan juga harapan-harapan mereka Engkau berkati. Anak-anak mereka, suami atau istri mereka, Engkau berkati dan tolong. Orang tua mereka Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Demikian hamba menutup pelayan ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.